Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali belajar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, Ibu absen dulu ya. Ani, Budi, Cherry, Dani, Evi, Fani, Gani, Dima, Indi, Juni. Masuk semua, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita akan belajar apa? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, sesuai yang minggu lalu Ibu bilang pada minggu ini kita akan belajar pada pembelajaran 4 terkait apa? Masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita lihat pada bagian ayo bernyanyi. Kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. 1, 1 aku cinta Allah. 2, 2 cinta Rasulullah. 3, 3 sayang ibu ayah. 1, 2, 3 sayang semuanya. Oke. Terima kasih. Nah, kemudian ada yang sudah tahu siapa Rasulullah itu? Nah, belum? Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Kemudian, mengapa kita harus mencintai beliau? Dan kapan beliau lahir? Nah, pada bagian ayo membaca, anak-anak menyimak ya, biar Ibu bacakan sambil Ibu jelaskan, seperti itu. Nah, kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah, ya kayak di lagu ya. Bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama siapa? Iya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi meninggal sejak Nabi berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Ibunya yaitu siapa? Iya, Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal di kota Yasrib atau Madinah dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan terhormat. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib adalah seorang pemuka Quraisy di Mekah yang paling disegani. Abdul Muthalib dipercaya masyarakat sebagai penjaga Ka'bah. Ia yang diberi hak untuk memegang kunci Ka'bah. Nama Muhammad adalah pemberian dari kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad memiliki arti yang terpuji. Abdul Muthalib memberi nama Muhammad berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji dunia dan akhirat. Nah, kemudian pengasuhan awal Nabi Muhammad. Di antara kebiasaan orang Arab kota Mekah untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiah di dusun di padang pasir. Maksudnya agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Demikian pula Nabi Muhammad setelah dilahirkan, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Ya. Sesudah penyusuan ibu beliau, Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab.
Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan. Halimah bahagia mendapat bayi Muhammad. Penghidupannya berubah menjadi baik. Semula binatang ternaknya kurus-kurus, kehidupannya agak menderita. Dia termasuk keluarga miskin. Perawakannya kurus, ekonominya rendah di waktu itu. Anak kandungnya sering menangis karena kelaparan, kekurangan air susu. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Muhammad diasuhnya, binatang ternaknya berkembang biak, tanamannya subur, penghidupannya makmur, air susu menjadi banyak sehingga anaknya tidak terasa kelaparan lagi. Dan Halimah pun gemuk dan sehat. Halimah mendapat rahmat sebab memelihara Nabi. Halimah sangat menyayangi Nabi Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Pada mulanya, Nabi tinggal bersama Halimah 2 tahun. Kemudian dengan permintaan Halimah, maka tinggallah Nabi dengan Halimah selama 4 tahun. Kemudian Nabi Muhammad dalam asuhan ibunya. Nah, Nabi Muhammad dalam asuhan ibunya, setelah sampai 2 tahun itu, terpaksa Halimah menyerahkan Nabi Muhammad ke Aminah. Nah, itu kan 2 tahun, terus minta 2 tahun lagi, jadi 4 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diserahkan kepada Aminah. Setahun kemudian, yaitu Muhammad yang kira-kira berusia 6 tahun dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aiman. Pertama, untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya, yaitu Bani Hajar. Dan kedua, untuk berziarah ke makam ayahnya. Kemudian diperlihatkan keadaan rumah tempat ayahnya dirawat di waktu sakit sampai meninggal, dan pusara tempat ayahnya dimakamkan. Ayah Nabi meninggal sejak dalam kandungan. Sudah Nabi Muhammad dalam kandungan 6 bulan, ada yang berpendapat 3 bulan. Umur ayah beliau 18 tahun. Dia tidak meninggalkan harta benda banyak yang akan diwarisi. Hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Mereka tinggal di sana kira-kira 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah, tiba-tiba Aminah jatuh sakit dan meninggal, kemudian dimakamkan di kampung Abwa. Nabi Muhammad menghadapi musibah kematian ibunya itu. Baru beberapa hari saja mendengar keluhan ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkan sewaktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Sekarang, ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri. Nah, kemudian, Nabi Muhammad di usia 6 tahun tinggal sebatang kara dan yatim piatu. Setelah pemakaman ibunda, Nabi Muhammad segera meninggalkan kampung Abwa. Beliau kembali melanjutkan perjalanan ke Mekah bersama Ummu Aiman. Dan sebagian sejarah mengatakan beliau kembali melanjutkan perjalanan itu bersama kakeknya Abdul Muthalib. Sejarah yang lain pun mengatakan bahwa beliau kembali melanjutkan perjalanan bersama Suwaibah. Jadi Nabi tinggal dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun. Dan kemudian diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, dalam asuhan kakeknya, dengan kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya itu, Nabi Muhammad merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab selang 2 tahun, kakeknya pun meninggal dalam usia 80 tahun. Dan ketika itu, Nabi berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib itu bukan merupakan kemalangan terbesar bagi Muhammad saja, tetapi juga merupakan kemalangan bagi segenap penduduk Mekah. Akibat meninggalnya Abdul Muthalib itu, penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijaksana, berani, perwira,
yang tidak gampang untuk mencari gantinya. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kemudian dalam asuhan pamannya, pekerjaan sehari-hari Abu Thalib adalah berniaga atau berdagang. Kemana saja ia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Bahkan di waktu Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, maka Nabi akan diajak. Abu Thalib mengasuh Nabi hingga dewasa. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad SAW, baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sangat sayang terhadap pamannya. Abu Thalib mengatakan bahwa ia tidak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad dalam usia 8-25 tahun. Dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad tidak pernah dusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Pernah diajak Abu Thalib untuk pergi mendatangi perayaan di hadapan berhala Hubal dengan menyembelih hewan. Nabi tidak bersedia dengan menjawab, tiap-tiap saya mendekati sebuah berhala, tampak kepada saya seorang laki-laki tinggi putih dengan mengatakan, mundur Muhammad, jangan sentuh. Dengan demikian, tiap langkah yang dikerjakan oleh Nabi sejak kecil pasti benar, karena senantiasa terjaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia, sesuai dengan tugasnya sebagaimana sabdanya yang artinya, sesungguhnya yang diatas ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, kemudian perhatikan pada bagian kegiatan. Hati-hati, hikmah. Kemudian kerjakan pada bagian ayo berlatih. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak mengerjakan pada bagian ayo berlatih, dan untuk materinya yang belum jelas bisa dibaca ulang pada bagian ayo membaca. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalaupun tidak, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak, oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.